Istilahnya apa ya, keluhan-keluhan kami kebetulan saat itu kita diterima oleh Ibu Ine sama Pak Ono Surono waktu itu, waktu hari Senin tanggal berapa ya kalau nggak salah, bahkan dia tuh Pak Ono sendiri juga ada kan begitu. Jadi ini masih simpang siur Pak sebetulnya. Jadi kasus ini saling lempar melempar dari Pemprov ke PTPN, dari PTPN ke Pemprov. Kalau menurut undang-undang istilahnya apa ya, keluhan-keluhan kami kebetulan saat itu kita diterima oleh Ibu Ine sama Pak Ono Surono waktu itu, waktu hari Senin tanggal berapa ya kalau nggak salah, bahkan dia tuh Pak Ono sendiri juga ada kan begitu. Kata Pak Ono gimana? Jadi ini masih simpang siur Pak sebetulnya. Jadi kasus ini saling lempar melempar dari Pemprov ke PTPN, dari PTPN ke Pemprov. Kalau menurut undang-undang PTPN itu tahun 2002 itu sebetulnya telah habis kontraknya dan lagi berproses sampai sekarang. Masuk di akal nggak? Sekarang 2025, dari 2002 sampai ke 2025 masih proses terus. Tapi udah ada peringatan kan katanya? Itu peringatan baru SP1, SP2 sampai SP3 udah ada Pak, memang peringatan. Sampai sosialisasi juga kita ada. Cuman dari sosialisasi itu kita belum ada jawaban yang pasti. Jadi dari tanggal mau dibongkarnya gitu. Dari pihak PT itu menyatakan jadi si pemilik warung itu yang sudah direlokasi, tempat relokasi itu harus menyewa. Dengan anggaran biayanya itu pemilik warung itu harus nyewa dari satu warung itu 500.000 per warung. 1 bulan. 1 bulan. Itu kan memberatkan kami, itu bukan relokasi atuh Pak. Gitu kan? Seperti itu. Kalau sekarang itu nggak bayar gitu. Kalau saat ini tidak bayar Pak. Kalau kecewaan kami seperti itu harusnya gini Pak. Seharusnya kalau seandainya kami melanggar, untuk rakyat kecil itu setiap pelanggaran itu harus ada teguran. Lalu kenapa dari tahun 1973 warung kami udah ada bukti realnya, tertulis dalam surat, bentuk ada. Tapi kenapa baru ditegur sekarang? Suratnya dalam bentuk apa itu Pak? Ada selembaran surat dari dulu tahun 1973. Kebetulan kami tidak bawakan dokumennya gitu. Bahkan ada. Jadi itu cuman sebagai alat bukti, bahkan warung kami itu dari 1973 udah ada warung-warung di sini. Walaupun mungkin saat itu bisa dikatakan tidak berizin mungkin ya tetap. Walaupun tidak berizin tapi udah ada surat menyuratnya gitu kan, ada surat bukti otentiknya lah istilahnya gitu kan. Seperti itu. Tapi ini kalau misalkan ini deal dibongkar gimana nih sebetulnya kita bukan keberatan sih, keberatan. Cuma tolonglah pemerintah saat ini, untuk pemerintah itu sebetulnya jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru gitu. Soalnya terburu-burunya kita berpacu kepada yang udah-udahlah. Contoh kan sekarang Dawan. Sudah ada relokasi belum? Itu jelas kan di YouTube KDM itu 2 bulan kan semenjak KDM itu, sampai sekarang ada nggak? Bahkan uang relokasi itu dari Basnas, Kerohiman itu kan dari Basnas sumbernya. Masuk di akal tidak? Bukan, kalau tidak salah BJB CSR Kabupaten Subang. CSR sama Basnas Pak, kita ada ininya. Seperti itu. Kalau Basnas setahu saya ya hanya terkait bantuan sembako. Katanya uang Pak. Enggak, dari CSR. Kita baca dari media juga Pak sebetulnya. Ya kebetulan saya juga hadir pas acara pembagian itu. Enggak, saya juga baca dari media, bahkan uang itu dari Basnas Pak. Bahkan sampai saat ini kan uang itu dikritik Pak, ada medianya. Nanti Bapak setelah ini bisa dicek, dibaca gitu kan. Yeah. Seperti itu Pak. Jadi kita juga ngomong bukan Basnas sendiri, kita kan baca dari media dan lain-lain seperti itu Pak gitu. Nah seperti itu Pak. Cuma yang kami kecewakan begini Pak. Kenapa warung kami sudah ada 1973, kok baru ditegur sekarang? Yang ditegur itu langsung pemilik warung. Lalu kenapa pemerintah tidak ditegur Pak? Lalu kenapa PTPN tidak ditegur? Yang memberi izin gitu maksudnya? Bukan memberi izin Pak. Memang kita melanggar, cuma dalam setiap pelanggaran itu harus ada teguran.
Selama itu mereka tegur gak? Selama dari 1973 itu Pak. Ini jalan provinsi Pak. Tahu kan semuanya dia jalan provinsi. Mungkin dari mulai RI 1 sampai apa? Kalangan sampai RT sekalipun mereka tahu Pak. Bangunan ini ada. Tapi kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Terus dari pihak Pak KDM itu katanya supaya asli kan, kembali ke taman. Coba mereka harus bijaksana juga Pak. Harus bijaksananya gini. Itu yang di taman itu pohon kelapa. Berpikir tidak untuk lanjut ke depannya seperti apa? Itu kan bisa aja nanti musim angin kan, pohon kelapanya tumbang. Terus yang anehnya lagi di atas pohon kelapa ada kabel-kabel Pak. Apakah tidak mengganggu nantinya untuk kedepannya? Jadi proyek-proyek seperti ini Pak, gagal-gagal seperti ini sebetulnya terlalu terburu-buru sebetulnya Pak. Kalau menurut saya gitu. Manfaat untuk masyarakat nggak ada, apa coba manfaatnya? Demo tiap hari. Di Jawa Barat sekarang demo tiap hari Pak. Apa coba manfaatnya? Sekarang masyarakat katanya mau direlokasi. Tempat relokasinya katanya kata si A di sini, terus dari Jalan Cekak si B di sini. Sementara tempat relokasi itu cuma sedikit Pak. Mereka udah berpikir belum secara jauhnya gitu kan, ini nanti mau dibikin apa 2 kali 3 atau sekian, sudah diukur belum untuk apa dan lain-lainnya gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi untuk apa, untuk masyarakat di sini Ciater khususnya, kami mengharapkan tolonglah supaya para pemimpin itu bijaksana Pak. Dan bijaksana itu kembali kata bijak itu sendiri Pak. Apa kata bijak itu sebetulnya kan? Gitu. Harus bijak, harus adil kan? Sesuai dengan Undang-Undang tahun 45 kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh pengusaha, bukan. Seluruh rakyat Indonesia. Garis bawah itu Pak. Seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat juga di sini, oke, kita mau KSO, kita juga siap untuk KSO Pak, untuk kerjasama, siap. Kenapa tidak dari dulu? Sebetulnya kami mau KSO seperti mereka ini perusahaan-perusahaan yang besar-besar di sini mau Pak. Cuman mereka itu tidak tahu cara bagaimana untuk menempuh jalur-jalur tersebut. Seperti Cikuda kan, sate Cikuda, itu sate Cikuda kan udah KSO. Kenapa mereka bisa kita tidak bisa? Seperti itu kan. Dan kami mendengar lagi tahun 2002 PTPN itu tahun 2002 PTPN itu kontraknya telah habis katanya. Entah kontrak seperti apa atau gimana, kami kan selentingan. Jadi PTPN itu sebetulnya bukan mempunyai bidang tanah, tapi mempunyai bidang pohon-pohon teh itu sendiri Pak. Sebetulnya kok sekarang jadi apa namanya, dia mengklaim bahkan tanah ini milik PTPN. Nah dari sana kita kecewa. Kalau kita mengacu pada istilahnya apa, pada peraturan gubernur PTPN apa regional 2 ya 1 untuk ke PTPN. Jadi minta begini aja dari masyarakat. Ke satu, masyarakat siap gak siap, kalau seandainya ini diharuskan, tolonglah relokasi itu disiapkan dulu relokasinya, tempatnya dan lain-lainnya Pak. Jangan seenak perut ini di sini itu tunawisma semuanya Pak, 70%. Mereka tidak punya rumah Pak. Jangan lihat yang apa warung-warung yang bagus, coba lihat warung-warung ke bawah Pak. Seperti itu. Ini mau dibawa kemana ini masyarakat kecil ini kan? Sebetulnya rakyat miskin itu Pak, rakyat kecil itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab istilahnya RT RW, bukan tanggung jawab negara di sini Pak. Perlu digarisbawahi. Tanggung jawab negara. Lalu peran negara itu di mana coba Pak? Seperti itu. Jadi tolonglah kalau mau relokasi siapkan dulu tempatnya. Kalau sudah siap tempatnya, lalu aturan mainnya seperti apa. Nah, barulah kami di sini mungkin kalau mau dibongkar juga kita bisa memindahkan barang-barang dan lain-lainnya ke tempat yang baru itu, Pak. Seperti itu gitu. Terus yang keduanya, kalau berdasarkan KDM katanya harus ada estetika dan lain-lainnya. Katanya gitu kan, estetika yang lain-lainnya. Coba estetikanya itu yang seperti apa? Beri contoh kita itu Pak, pedagang itu. Bila perlu misalkan kita tetap tanahnya di sini, tapi bangunan
ke satu bangunan dan lain-lainnya bisa kita seragamkan menurut apa namanya yang mereka yang beliau inginkan gitu, harus ada estetika dan lain-lainnya. Kita siap mengikuti Pak sebetulnya, daripada jauh-jauh untuk relokasi, daripada kita pemerintah harus bayar anggaran untuk relokasi dan lain-lain kan. Bagaimana kalau seandainya ini tempat masih di sini, tapi kita mengikuti anjuran pemerintah gitu, seperti dari segi ukuran, warna dan lain-lainnya, estetika menurut pemerintah aja gitu. Kita siap Pak, bahkan kita siap untuk menanggung biaya sendiri, tidak perlu dari pemerintah Pak. Bisalah dana-dana buat itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain kan, seperti itu gitu. Itu harapan dari masyarakat. Terus kenapa sekarang ada beko di sini Pak? Sebetulnya beko ini tidak ada pemberitahuan sama sekali Pak. Untuk hari ini tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Sekali lagi, beko-beko ini turun ke sini itu tidak ada pemberitahuan sama sekali ke masyarakat, ke pihak desa, ataupun ke pemilik warung. Tidak ada Pak. Kalau bunyi dari surat pemberitahuan pertama, surat pemberitahuan kedua, dan selanjutnya kan ada surat ketiga tuh ya, pemberitahuan ketiga. Apa itu bunyinya? Bunyinya ya seperti inilah. Pokoknya Jongko ini harus, warung-warung ini harus ditertibkan, pembongkaran mandiri. Seperti itu. Tapi memang tidak diidahkan begitu ya? Kita bukan tidak diidahkan Pak, kita diidahkan. Makanya kita langsung ke DPR Pak, langsung ke DPR, langsung ke gedung PT-nya langsung. Kita juga sama warga negara Pak, warga negara Indonesia itu punya hak semuanya juga Pak. Mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau siapa aja tetap punya hak. Kita juga warga negara wajib Pak punya hak untuk hidup. Jauh-jauhnya untuk sejahtera, untuk hidup aja lah. Kalau untuk sejahtera istilahnya kan masih jauh lah, untuk hidup aja, layak untuk hidup aja. Maka kita memperjuangkan itu sampai ke DPR, bahkan dari DPR masih belum ada keputusan, nanti sosialisasi. Katanya nanti dari pihak DPR katanya sosialisasi ke sini. Tapi DPR sendiri tidak ada Pak untuk sosialisasi seperti itu. Tidak ada turun ke sini ke lapangan gitu kan. Dan sosialisasi kemarin yang terakhir yang di Balai Desa itu sosialisasinya tidak ada tidak ada keputusan persetujuan kedua belah pihak Pak. Jadi keputusannya cuma sepihak. Warung harus dibongkar katanya kan, terus per bulan harus sewa 500.000. Dan untuk uang sewa nanti kita bicarakan lagi katanya. Seperti itu Pak. Apakah adil seperti itu? Cuman sepihak. Gitu kan. Sementara ini negara undang-undang Pak. Walaupun negara undang-undang, kenapa mereka tidak sesuai dengan undang-undang? Tolonglah tinjau lagi undang-undang agrarianya, tinjau lagi perubahan undang-undang agraria tahun tahun 2023 kalau nggak salah udah diperbarui kan. Tinjau lagi lah, jangan sampai istilahnya karena kebijakan seseorang itu bisa menyengsarakan rakyat lah, seperti itu Pak. Gitu. Coba aja untuk sekarang dari Dauan sampai ke sini. Apakah ada relokasi Pak? Udah 6 bulan. Saya bertanya lagi, ada relokasi tidak? Kalau cuma omon-omon kami juga bisa Pak kepada mereka nanti kayak bayar sekian miliar. Tapi kan cuma omon-omon. Masyarakat itu tidak mempersulit sebetulnya. Yang mempersulit itu negara Pak. Masyarakat itu tidak mempersulit. Kalau untuk masyarakat silakan, kalau mau relokasi silakan cari tempat relokasinya, bangunkan tempatnya. Lalu mereka suruh pindah, nah udah pindah baru ini dibongkar. Bukan terbalik, dibongkar dulu, nanti bikin bangunan barunya tahu kapan dan lain-lainnya kan, belum ya pasti terbalik lah gitu kan. Kalau pemerintah bijaksana, ya harus seperti itu. Siapkan dulu tanah relokasinya, siapkan tempatnya, bangunannya dan lain-lainnya. Nanti setelah mereka pindah menempati warung-warung usaha yang baru, barulah ini dibongkar. Jadi poinnya itu maunya ada relokasi dulu. Betul. Bongkar. Betul gitu. Kalau seandainya ini harus dibongkar. Kalau seandainya kita masih bisa bermediasi, bagaimana caranya warung kita tetap di sini? Nanti untuk ukuran dan lain-lainnya kita mengikuti aturan dari pemerintah. Seperti itu Pak. Permintaan di situ katanya kan kata pemerintah harus bijaksana. Lalu kebijaksanaan seperti apa coba? Nah Kang, boleh sedikit mungkin dijelaskan
namanya siapa, dan dalam hal ini Akang sebagai pemilik warung juga, Oh, atau ya. memang bisa dikatakan sebagai perwakilan dari para pemilik warung yang ada di sini untuk bisa menyampaikan aspirasi ini? Kita nama saya Rahmat Iqbal. Ya. Kebetulan kita warga Ciater sendiri, Mhm. domisili di Ciater, dan kebetulan saya domisili di warung sendiri, punya warung sendiri. Punya warung di sini. Punya warung di sini di sebelah bawah gitu. Oh, jadi mungkin di sisi lain Akang menyampaikan aspirasi apa yang ada dalam ya Akang sendiri. Betul. Terus juga dalam hal ini punya mandat nggak sih untuk menyampaikan sebuah statement yang tentunya sudah Akang sampaikan dengan teman-teman yang lain pemilik warung di sini? Ya tolonglah, kalau untuk saya sendiri, untuk negara, kepala untuk negara dulu, untuk negara, kami itu rakyat. Kami itu rakyat. Rakyat itu istilahnya tanggung jawab negara. Rakyat miskin itu tanggung jawab negara sebetulnya. Negara punya berwenang untuk mensejahterakan rakyatnya. Berarti kami menuntut kesejahteraan menurut undang-undang, kan? Seperti itu. Yang keduanya, kata pemerintah, katanya pemerintah bijaksana. Jadi kita itu mau kembali ke kata bijaksana itu sendiri. Kebijakan itu apa bentuk arti kata bijak? Apakah sudah bijaksana? Gitu kan? Apakah dengan cara ini pemerintah bijaksana? Seperti itu gitu. Terus yang ketiganya, tolong diperhitungkan kembali sisi negatifnya, sisi positifnya. Seperti itu. Jadi jangan cuma berbicara saja, misalkan ini supaya penghijauan, supaya itu, supaya ini. Sekarang yang udah ada hijau tidak, malah lebih kumuh Pak. Lihat aja pedagang dari bawah sampai atas lebih kumuh. Mana kehijauannya? Gitu kan? Lalu apa namanya di setelah pemukiman itu ditanami apa pohon-pohon kelapa. Apakah tidak ngaco Pak? Ngaco menurut saya. Apakah tidak berpikir nanti ada pohon tumbang, ada kelapa-kelapa yang berjatuhan, ada pohon apa? Tiang-tiang listrik yang apa terganggu, itu kan ada tiang listrik atasnya Pak, di bawahnya pohon kelapa. Berpikir nggak pemerintah sampai ke sana kan? Jangan asal apa namanya terwujud aja pengen kehijauan, tapi harus dipikirkan dulu ke depannya Pak. Gitu, jangan sampai manusianya istilahnya dihilangkan, pohon-pohon dihidupkan Pak. Gitu, pohon-pohon jangan sampai pohon-pohon itu hidup, tapi manusianya kesejahteraan masyarakatnya mati. Itu kan tidak bijaksana Pak. Harusnya berpikirnya begini, bagaimana pohon-pohon itu bisa hidup, manusianya juga bisa sejahtera. Jangan pohon-pohon itu hidup, tapi manusianya tidak sejahtera. Nah kita, apa istilahnya, kata bijaksana itu harus dikaji lagi Pak. Bijaksana seperti apa menurut beliau-beliau, menurut para pemimpin itu Pak. Seperti itu. Ya mungkin kalau untuk masyarakat ya itu cuman apa namanya, tolonglah dikaji ulang kembali Pak. Dikaji ulang. Karena di sini juga kita bersinergi Pak. Boleh ditanya kepada pihak kepolisian, Polsek Jalan Cagak setempat. Di sini kalau ada kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, siapa yang memberikan info? Untuk penerangan sendiri, ini baru sekarang Pak ada penerangan. Kemarin-kemarin penerangan tidak ada. Yang beri penerangan itu cuman warung-warung ini sendiri Pak. Setiap warung mau buka ataupun tutup harus ada penerangan. Terus ada patroli keliling. Dan menurut audiensi Pak, audiensi kami dengan apa para pengguna jalan, kalau seandainya tidak ada apa namanya, tidak ada warung-warung dari apa Tugu sampai ke Asro ini Pak, pedagang merasa terancam katanya Pak untuk keamanannya. Kesatu takut, yang keduanya takut mogok dan lain-lain, mereka tidak bisa memberi bantuan Pak, meminta bantuan tidak ada gitu. Jadi dengan adanya warung-warung ini sebetulnya mereka terbantu juga Pak. Yang hujan bisa berteduh, seperti itu Pak. Yang mungkin bisa ke malam bisa istirahat di warung-warung. Jadi tolonglah untuk pemerintah kaji ulang lagi Pak. Karena di sini Pak harus garis bawahi. Kita tidak menjual miras, kita tidak memperjualbelikan istrinya perempuan, tidak menjualkan PSK. Dan kami di sini tidak melanggar hukum Pak. Seperti itu. Tidak Pak, tidak melanggar hukum. Jadi tolonglah dikaji ulang. Terus kata mereka estetik dan mencegah kekumuhan. Apa warung kami kumuh Pak? Silakan dijauh lagi lah. Dan kebetulan warung kita itu bukan di atas bahu jalan Pak. Seperti itu. Tolonglah kaji ulang lagi untuk pemerintah dan apa? Jangan sampai jangan jadi karena kebijakan seseorang lalu mematikan
puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang, Pak. Gitu. Ini Kang, sedikit aja bertanya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Akang ini Betul. dapat tersampaikan kan kepada pemerintah, wabil khusus Gubernur Jawa Barat ya. Betul, Pak. Tetapi mungkin ada pertanyaan sedikit nih, ini sebagai ada pertanyaan saja ya. Betul. Jadi tadi Akang katakan bahwa tidak merasa melanggar hukum. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini bangun tanah dalam hal ini bangunan tidak memiliki IMB ya. Setahu kita kan masyarakat juga mungkin tahu kenapa ditertibkan, bahasa ditertibkannya karena bangunan yang tidak berizin. Nah, Betul. apa menurut Akang bangunan yang tidak memiliki izin tersebut apa memang bisa dikatakan Setetemen kami tadi bukan tidak melanggar hukum. Bukan tidak melanggar hukum. Cuman kami bertanya, kalau seandainya kami melanggar hukum, kenapa dari tahun 1973 warung ini sudah ada, tapi pemerintah pura-pura tidak melihat. Lalu sekarang pemerintah baru melihat. Tapi ini ada izin nggak tadinya, Pak? Tidak ada izin, Pak. Tidak ada izin. Iya. Dan kami mempertanyakan lagi. Di sini kami tidak punya izin. Lalu kenapa mereka-mereka yang di bidang perizinan tidak menegur kami? Ini kan sudah jelas dengan provinsi kan? jadi gini ya Pak, kebetulan saya sedikit mungkin ini diskusi aja kebetulan ada teman-teman. Jadi begini ya, Ya. kalau yang namanya terkait memberikan perizinan, Betul. biasanya memang yang mendasari atau hal yang paling fundamental memberikan perizinan itu pemerintah ya atau dinas terkait yang Betul. memberikan kewenangan terkait perizinan adalah aspek legal tanah. Betul. Jadi saya memiliki keyakinan ya bahwa bangunan-bangunan yang berada di tanah negara gitulah, yang aspek legal tanahnya bukan sertifikat, kecuali mungkin KSO. KSO itu adalah kerjasama operasional ya, pengelolaan ya. Itu biasanya memang ada perizinan. Nah, jadi jawabannya terkait pemerintah tidak memberikan perizinan. Betul. Karena memang status dasar aspek legal tanahnya bukan hak milik atau tidak jelas, seperti itu sih kalau saya tahu. Tapi kita balik lagi bertanya, Pak, apakah mereka mengkaji Undang-Undang Agraria, Pak, tahun 1960? Terus yang sudah direvisi lagi tahun 2023 kalau nggak salah, Pak. Apakah mereka sudah membaca tentang itu, Pak? Apakah mereka sudah sesuai dengan undang-undang itu? Saya bertanya lagi gitu. Tadi menarik tuh kata Akang bahwa ini kan dulu biarkan saja gitu ya. Betul. Kok sekarang tiba-tiba langsung begini? Betul. Apakah memang mungkin ini juga karena ada ya gubernur yang baru, ada Betul. istilah lain koki lain pasakan. Betul. Kan seperti itu. Mungkin kayaknya seperti itu tuh. Setiap pemimpin punya kebijakan sendiri lah, gitu kan. Cuman tolong kaji lagi dan tolonglah untuk para warga, para masyarakat di luar sana, jangan anggap kami ini penjahat, Pak. Jangan anggap kita ini di sini itu maling dan lain-lain. Jangan menghakimi. Udah tahu ini punya negara, udah tahu ini punya pemerintah. Pemerintah yang mana, negara yang mana? Coba saya tanya. Kita harus memperhatikan negara, kita harus mengikuti negara mengikuti kita enggak? Memperhatikan kita tidak? Kita bertanya lagi, Pak. Justru sangat unik sekali sebetulnya, Pak, pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu kan? Apakah mereka dengan undang-undang dasarnya mereka mengkaji undang-undang dasar 1945, Pak, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah mereka sudah adil? Seperti itu, Pak. Dan tolong untuk masyarakat yang tidak tahu menau, jangan so tahu. Kaji lagi Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang sudah direvisi lagi tahun 2023 tentang Undang-Undang Agraria. Di sana tertulis tanah tora dan lain-lainnya. Tolong kaji lagi yang sebetul-betulnya lah. Gitu kan? Sementara negara ini unik, Pak. Kita telat bayar pajak, motor mau disita. Kita mau ini disita. Rekening kita telat 3 bulan nggak diisi, disita. Lah, kenapa mereka yang tidak? Harusnya kita yang menyita mereka, bukan mereka nyita kita, Pak. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, tolonglah untuk masyarakat yang tidak tahu menau, jangan sok tahu. Kalau mau, tolong bantu kami. Kaji lagi Undang-Undang Agraria tahun 1960 dan kaji lagi tentang revisi dari undang-undang itu tahun 2023. Kaji lagi lah. Di sana ada unsur toranya, di sana ada unsur undang-undang agraria. Kaji lagi lah.
sebelum lebih jauh gitu kan. Jangan sampai istilahnya nanti jadi apa namanya? Jadi apa ya? Saling adu argumen gitu kan, tanpa fakta dan data. Seperti itu Pak. Jadi sementara itu mereka itu seperti membodohi kami Pak. Dianggapnya kami itu tidak tahu tentang undang-undang agraria, tentang apa namanya dan lain-lain. Kita tahu Pak. Dan kalau pemerintah misalkan mau itu, kenapa tidak dari dulu? Sekarang baru cuap-cuap. Coba saya bertanya, boleh bertanya tidak Pak? Oh boleh. Bertanya ke Pak siapa nih? Siapa aja lah, yang sini yang sebagai apa namanya? Yang sebagai wartawan lah, mencari berita gitu kan. Ya. Saya bertanya Pak, kalau seandainya ada kambing, ada pengembala, kambing itu digembala oleh si pengembala, lalu kambing itu masuk ke pekarangan orang atau kebun orang, memakan tanaman orang. Yang ditegur siapa Pak? Kambingnya atau pengembalanya? Yang itu pengembalanya. Lalu kenapa pengembalanya dari... Nah, kami juga seperti itu Pak. Kami punya pemimpin. Dari mulai istilahnya desa, kecamatan, sampai ke negara, ada pemimpinnya. Kenapa selama ini langsung ke kambingnya menegurnya? Tidak langsung ke pengembalanya? Apakah itu bijaksana? Oke Pak, kalau dikaitkan dengan ilustrasi sebuah studi kasus yang tadi Bapak sampaikan, Betul. dalam hal ini kepalanya itu siapa tuh? Kepalanya dalam hal ini? Sebetulnya di sini ada Pak, paguyuban. Paguyuban ya? Ada paguyuban. Kebetulan kepala paguyubannya di atas, ada. Cuman lebih baik kita kan langsung istilahnya ke pedagang sendiri gitu. Di sini kami bukan apa-apa Pak, ingat. Saya dari sini bukan oknum, bukan provokator, bukan lain-lain. Kita menyampaikan aspirasi yang Betul. mewakili daripada pedagang Pak. Betul, karena Bapak juga kan sebagai pedagang. Saya sebagai pedagang Pak. Jadi selama ini jangan sampai ada pembulian kon. Wah inilah itulah itu kan. Baladnya si Ono lah itulah itu. Nggak, Pak, begini. Jangan seperti itu Pak. Kalau yang namanya di komentar ya, itu Betul. namanya subjektivitas Pak. Betul, Jadi Pak. mereka boleh saja memberikan komentar seperti apapun karena setiap orang kan memiliki cara pandang yang berbeda. Betul, Pak. Yang jelas, Bapak di sini menyampaikan aspirasi untuk didengar oleh pemerintah sesuai dengan harapan Bapak inginkan. Betul, Kan Pak. gitu. Karena kalau tidak ada komentar mungkin YouTuber tidak akan laku. Seperti itu Pak, jadi tidak ke apa. Nah, untuk seperti itu jawabannya. Jawaban kami untuk pemerintah, tolong bijaksana mengacu kepada kata bijak itu sendiri Pak. Jangan sampai bijaksana tapi tidak mengacu kepada kata bijaksana itu Pak. Segitu aja mungkin mereka lebih pendidikan daripada kami Pak. Seperti itu. Dan tolong kaji ulang lagi antara Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang telah direvisi tahun 2023 Pak. Seperti itu Pak. Mereka tahu sekali mungkin undang-undang dan lain-lainnya. Jangan sampai masyarakat itu dibutakan oleh hukum Pak. Kenapa masyarakat melanggar hukum? Karena selama ini hukum itu seolah-olah oleh para pemimpin itu Pak ditutup Pak. Masyarakat supaya tidak tahu. Seperti itu Pak. Oke Kang, closing statementnya apa nih Pak? Harapan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Akang. Harapan pemerintahnya Harapan untuk disampaikan kepada pemerintah. yang kami harapkan oleh pemerintah, kami manusia, kami layak hidup. Tolonglah hidupkan kami, meskipun mereka bukan Tuhan Pak. Seperti itu Pak. Kami layak untuk hidup, kami layak untuk sejahtera. Tolong hidupkan kami, sejahterakan kami, meskipun mereka punya Tuhan, tapi mereka punya kuasa Pak dalam negeri ini Pak. Oke. Seperti itu aja Pak. Betul, Kang. Ya. Turun Kang. Yuk. Siap. Ya Pak.